Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Ingat, subscribe itu gratis. Gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe guys. Selamat menonton. Enjoy. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Rahayu. Ya. Sebelum Bapak mulai pembelajaran di hari ini, Bapak akan mengecek kerapian anak-anak. Apakah sudah rapi dan siap untuk memulai pelajaran di pagi hari ini, oke? Anak-anak bisa berdiri semua? Oke, yang bajunya belum rapi bisa dirapikan ya. Oke. Kalau ada sampah tolong dibuang ya Kak Desi. Oh iya Pak, coba. Ya. Oke, semua udah bersih ya? Sudah Pak. Oke. Kalau udah bersih, anak-anak dipersilahkan duduk kembali. Baik, untuk memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa boleh dipimpin oleh Mas Anam. Baiklah teman-teman, sebelum kita belajar hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa bisa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Mas Anam. Anak-anak, ada yang masih ingat pembelajaran di minggu lalu? Tentang ada yang ingat tentang gotong royong? Tentang ya. Oke, terima kasih Mbak Yuda. Oke, pada pagi hari ini Bapak akan ada 3 materi pembelajaran yang akan kita bahas pada hari ini. Yang pertama yaitu sikap jujur. Yang kedua menghormati sesama, dan yang ketiga tidak sombong. Sebelum memulai, anak-anak udah pada tahu apa itu sikap jujur? Oke. Ya, betul sekali. Apa itu sikap jujur? Sikap jujur adalah kesesuaian antara perkataan yang diucapkan serta perbuatan yang dilakukan oleh seseorang. Itu artinya seseorang kemudian dapat dikatakan jujur jika ia mengucapkan sesuatu yang sesuai dengan apa yang sebenarnya terjadi dan disertai dengan tindakan yang seharusnya terjadi. Ada beberapa contoh kasus tentang penerapan sikap jujur ini, diantaranya di sekolahan, di lingkungan, dan di rumah. Oke, yang pertama yaitu contoh penerapan sikap jujur di sekolahan. Ada beberapa contoh. Yang pertama, tidak mencontek saat melakukan ujian. Yang kedua, selalu memberi alasan yang pasti ketika melakukan suatu kesalahan seperti terlambat sekolah atau tidak mengerjakan PR. Dan yang ketiga, tidak mengambil barang milik teman. Dan yang keempat, tidak berkata bohong kepada guru ataupun teman. Yang selanjutnya yaitu contoh penerapan sikap jujur di lingkungan. Di rumah maksudnya. Ada 3 contoh, yaitu yang pertama, tidak berbohong kepada keluarga, terutama orang tua. Dan yang kedua, selalu memperlihatkan hasil ujian apapun hasilnya. Dan yang ketiga, selalu berani mengakui kesalahan yang telah dilakukan. Anak-anak sudah melakukan itu di rumah? Kadang-kadang. Oh ya. Ada di poin 2 itu, anak-anak harus memperlihatkan nilai hasil ulangan harian kepada orang tua ya, apapun hasilnya, supaya orang tua bisa tahu di sekolahan itu anak mendapatkan nilai berapa. Takut dimarahin Pak.
Nggak apa-apa dimarahin. Nanti kan orang tua akan menasehati adik ya. Dipukul nanti Pak. Hah? Pukul. Masa dipukul? Contoh yang ketiga itu contoh penerapan sikap jujur di lingkungan. Yang pertama, selalu mengembalikan uang yang kelebihan ketika berbelanja. Yang kedua, berani mengakui kesalahan ketika berbuat salah. Dan yang ketiga, tidak berbohong kepada orang lain. Oke, yang siapa di sini ada yang beli gorengan satu bilang dua, beli gorengan dua bilang satu. Anju Pak. Anju. Oh, itu tidak baik ya anak-anak. Ya Pak. Oke, materi yang kedua yaitu menghormati sesama. Menghormati orang lain harus ditanamkan kepada anak sejak kecil. Perilaku menghormati sesama mampu menjadikan seseorang memiliki suatu sebutan yang baik dalam berperilaku atau memiliki karakter yang baik. Menghormati orang lain berarti memperlakukan orang lain dengan baik dan manusiawi. Perilaku tersebut harus dimiliki setiap individu bila ingin diterima di lingkungan tempatnya berada, sekaligus dihargai dan dihormati oleh orang lain. Selanjutnya itu ada contoh tindakan saling menghargai yang bisa diterapkan. Ada 3 contoh. Yang pertama, selalu berbuat baik dan menerapkan sopan santun kepada orang lain. Contohnya yang dapat dilakukan untuk menerapkan hal tersebut yaitu ketika sedang membawa makanan di sekolahan, silahkan tawarkan untuk orang yang ada di sekitar. Intinya kita harus berbagi dengan teman ya anak-anak. Contoh yang kedua, selalu menunjukkan tata krama di tempat umum. Contohnya yang bisa kita lakukan yaitu menunggu dengan penuh kesabaran saat sedang mengantri, dan menggunakan suara dengan volume rendah ketika sedang berbicara di tempat umum, dan selalu menjaga kebersihan tempat umum. Contoh yang ketiga yaitu tidak melakukan hal yang mendiskriminasi. Contohnya yaitu selalu bersikap baik tanpa membedakan satu dengan yang lainnya. Bisa dipahami anak-anak? Bisa Pak. Oke, kita menginjak ke materi yang ketiga yaitu apa itu sikap sombong? Sifat sombong adalah sifat seseorang yang berpikir bahwa dia lebih baik daripada orang lain atau semua bidang kehidupannya. Orang dengan sifat sombong menikmati pujian dan sering membicarakan kualitas dirinya sendiri saat bercakap-cakap dengan orang lain. Sikap sombong harus dijauhkan dari anak-anak karena mengakibatkan harga diri rendah dan kebiasaan membanding-bandingkan kualitas dengan orang lain. Oke, selanjutnya yaitu Bapak akan ada cerita pendek tentang sikap sombong. Nanti anak-anak dapat mendengarkannya dengan baik. Nanti Bapak akan bertanya kepada anak-anak. Oke? Oke, cerita pendeknya berjudul Si Anjing dan Si Kura-Kura. Tolong didengarkan ya. Nanti Bapak akan bertanya kepada anak-anak ya. Dahulu kala, di sebuah hutan yang lebat, hiduplah seekor anjing yang sangat sombong bernama Rex. Rex selalu merasa bahwa dirinya adalah yang terbaik di hutan itu. Dia suka mengejek hewan-hewan lain dan sering berbohong tentang prestasinya. Di sisi lain, ada seekor kura-kura yang sangat jujur, bernama Kuri. Kuri tidak pernah berbohong atau menyombongkan diri. Dia selalu bersikap rendah hati meskipun selalu memiliki keahlian yang luar biasa dalam merangkak di darat dan berenang di air. Suatu hari, terdapat perselisihan antara Rex dan Kuri. Rex mengeklaim bahwa dia adalah hewan tercepat di hutan ini. Kuri yang tahu bahwa itu adalah kebohongan, menantangnya untuk sebuah perlombaan. Rex setuju tanpa ragu. Perlombaan pun dimulai.
dan Rek langsung memimpin perlombaan itu. Rek merasa sangat yakin akan kemenangannya. Namun, saat dia hampir sampai di garis finish, tiba-tiba dia tergelincir dan terjatuh. Kuri dengan tenang dan tanpa kesombongan melintasinya, dan pada akhirnya Kuri pun menjadi pemenangnya. Rek yang malu dan terpukul menyadari bahwa kesombongannya telah membuatnya kalah. Dari hal itu, dia mendapatkan pembelajaran dari Kuri bahwa kejujuran dan rendah hati adalah sifat-sifat yang seharusnya dimiliki oleh setiap makhluk hidup. Sejak saat itu, Rek pun menjadi lebih rendah hati dan berhenti menyombongkan dirinya. Esoknya, ia pun memulai harinya dengan sangat baik dan rendah hati. Oke, dari cerita ini, Bapak akan bertanya kepada anak-anak sekalian, pelajaran apa yang dapat kita ambil dari cerita tersebut? Bapak akan menunjuk salah satu ya. Oke, Mbak Yuda, pelajaran apa yang kita dapat dari cerita tersebut? Tidak boleh sombong, Pak. Ya, betul. Kemudian Mas Anam, pelajaran apa yang kita dapat dari cerita tersebut? Harus jujur, Pak. Ya, sebenarnya dari kisah ini banyak pelajaran yang kita ambil dan kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya yaitu kejujuran selalu mengantarkan kita pada keberhasilan, sedangkan kesombongan hanya akan membawa kegagalan dan penyesalan. Adapun kesimpulan dari materi hari ini yaitu, kesimpulan pada materi pembelajaran hari ini adalah kita belajar bahwa sikap sombong dapat merugikan diri sendiri dan orang lain. Sementara sikap jujur dan menghormati sesama adalah kunci untuk membangun hubungan yang sehat dan harmonis dalam masyarakat. Dengan bersikap rendah hati, jujur dan menghormati sesama, kita dapat menciptakan lingkungan yang lebih baik bagi semua orang. Oke. Pada hari ini Bapak akan membuat kelompok yang beranggotakan dua orang ya. Untuk pembagiannya kita spin atau milih sendiri? Pilih sendiri. Oke, Bapak akan memberi waktu 5 menit ya untuk memilih teman untuk tugas kelompok hari ini ya. Oke, waktunya udah selesai. Kelompoknya udah terbentuk anggotanya. Oke, tugas kelompoknya yaitu buatlah tulisan tentang hal-hal kebaikan yang pernah kalian lakukan di lingkungan dan di rumah. Bapak beri waktu sekitar 10 menit dan kemudian nanti dipresentasikan di depan ya. Iya, Pak. Oke, sudah 10 menit berlalu. Bapak akan menunjuk atau urut dengan dengan listnya. Urut. Oke. Kelompok pertama yaitu Mas Anam dan Mbak Desi, silahkan maju ke depan. Iya. Oke, tolong dipresentasikan ya tugas yang telah didiskusikan di dalam kelompok. Hal-hal kebaikan apa yang pernah kalian lakukan di lingkungan kalian dan atau di rumah ya. Saya pernah ini Pak ikut. Perkenalkan dulu dong. Kelompok berapa ini? Kelompok berapa? Kelompok 1, Pak. Iya. Perkenalkan diri dulu ya. Perkenalkan, saya Anam, Pak. Ya. Jadi terkait dengan kebaikan di lingkungan ataupun di rumah, Ya. saya pernah membantu orang tua saya nyapu di halaman rumah gitu Pak. Oke. Dan untuk Kak Desi? Perkenalkan, nama saya Desi. Hal baik yang pernah saya lakukan di lingkungan rumah, saya membantu orang tua yang sedang kesusahan membawa beban. Oke, bagus sekali. Kalau untuk di lingkungan sekolahan? Kalau di sekolah bersih-bersih kelas Pak. Oke. Ya, terus bersih-bersih sampah gitu loh Pak. Ya, kita beri aplaus kepada kelompok 1. Terima kasih.
Oke, silahkan duduk kembali. Makasih Pak. Ya. Waktu kita masih lama hari ini. Bapak, sedikit lagi, Pak. Oke, untuk kelompok selanjutnya kita presentasikan di minggu depan ya. Oke, selanjutnya anak-anak bisa berkemas untuk pulang. Oke, sekian pembelajaran pada hari ini. Semoga pembelajaran hari ini dapat membawa kebaikan untuk kita semua ya. Dan contoh-contoh penerapan dari sikap jujur, menghormati sesama, dan tidak sombong harus ditanamkan sejak dini ya. Agar di kemudian hari kita tidak terjerumus di apa anak-anak? Di apa Mbak Yuda? Di kehidupan yang kurang baik. Oke, untuk menutup pembelajaran hari ini, Bapak akan memimpin doa. Oke, sikapnya anak-anak. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita akan berdoa terlebih dahulu agar perjalanan saat kita pulang selamat sentosa. Oke, berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, selamat siang. Terima kasih. Rahayu anak-anak.